fase bibit muda. Nah, untuk bahan-bahan yang di fase kedua itu pertama adalah kacang muda, kacang tanah. Di sini ada atau dikatakan dengan Arachis hippogea. Terus yang kedua itu ada tanaman muda pepaya dengan bahasa Latin Carica papaya. Terus yang ketiga itu adalah tanaman muda pare yang memiliki nama Latin Momordica sp. Nah, untuk penulisannya itu sama dengan acara pertama, itu yang harus dilengkapi adalah keterangan gambar, keterangan angka atau keterangan gambar. Terus yang ketiga deskripsi, dan yang keempat juga di bagian klasifikasi. Bahan pertama, tanaman muda kacang tanah atau Arachis hippogea. Memiliki berbagai macam bagian yang dimulai dari kotiledon, kedua itu hipokotil, ketiga akar primer, keempat yaitu akar sekunder, kelima yaitu batang, keenam yaitu stipula, ketujuh yaitu ibu tangkai daun, dan kedelapan anak daun atau biasa dikenal dengan foliolum. Untuk tanaman Arachis hippogea memiliki klasifikasi yang dimulai dari divisi, termasuk dengan Spermatophyta, klasisnya Dicotyledoniae, ordonya Rheosales, familianya Fabaceae, genusnya Arachis, spesiesnya Arachis hippogea. Untuk tanaman Arachis hippogea memiliki tipe perkacang bahan yang efigeal, bersifat akarnya itu bersifat permanen dan berbentuk sistem perakaran yang tunggang. Calon batangnya itu berupa dari hipokotil, mesokotil, dan epikotil, memiliki sepasang biji yang berada di atas permukaan tanah yang dapat berfungsi untuk tempat berlangsungnya fotosintesis. Untuk arah tumbuhnya bervariasi, ada yang tegak bahkan ada juga yang condong. Untuk batangnya itu bersegi dan berwarna hijau, memiliki pertumbuhan yang tidak terbatas serta termasuk dalam tumbuhan yang kategori monoecious. Daunnya itu tidak lengkap, terdiri dari petiolus dan lamina. Susunan daunnya majemuk, memiliki anak daun sebanyak 4 helai. Obatus, alat tambahannya itu dapat dikenal sebagai stipula. Tipe Etnate, venasi daunnya Peminervis dan filotaxisnya itu tersebar. Bahan kedua yaitu tanaman muda pepaya atau biasa dengan carica papaya. Untuk carica papaya memiliki beberapa macam bagian. Bagian pertama akar primer, bagian kedua hipokotil, bagian ketiga epikotil, bagian keempat kotiledon, dan bagian kelima yaitu daun. Untuk klasifikasi dari carica papaya dimulai dari divisi Magnoliophyta, klasisnya itu Magnoliopsida, ordonya Peritales atau Cistales, familianya Caricaceae, genusnya itu Carica, spesiesnya Carica papaya. Untuk tanaman muda Carica papaya bersifatnya itu memiliki sifat poligamus karena dalam satu tanaman ditemukan 3 macam jenis kelamin bunga, yaitu dari Phlox masculinus, Phlox femininus, dan Phlox hermaphroditus atau dikenal dengan bunga banci. Untuk tipe perkecambahannya bahannya termasuk dalam tipe perkecambahan bahan yang efigeal. Untuk calon batangnya berupa dari hipokotil, mesokotil, dan epikotil. Untuk tanaman ini mengalami perubahan bentuk susunan daun atau bentuk daun atau biasa dikenal dengan polimorfisme. Bahan ketiga yaitu tanaman muda pare dengan nama Latin Momordica carantia, dan gambar berikut akan menampilkan berbagai macam bagian. Untuk bagian pertama yaitu daun, bagian kedua sulur, bagian ketiga batang, bagian keempatnya bunga. Untuk klasifikasi tanaman Momordica carantia dimulai dari divisi Magnoliophyta, klasisnya Dicotyledoniae, familianya Cucurbitaceae, genusnya Momordica, spesies Momordica carantia. Tanaman pare atau Momordica carantia merupakan tanaman yang dapat digolongkan sebagai tanaman semak semusim, memiliki sistem perakaran yang tunggang dan yang bercabang. Mempunyai batang pokok yang tumbuh merambat dengan sistem percabangannya bertipe simpodial. Pada daunnya, daun dilengkapi dengan sulur yang berbentuk spiral. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini selipan acara pada praktikum, yaitu divergensi atau rumus duduk daun. Tentu saja yang dibuat
divergensi adalah untuk duduk daun tipe tersebar, ya, atau folia sparsa. Sementara untuk tipe-tipe Phyllotaxis yang roset atau oppositifolia, ya, itu tidak bisa dibuat divergensi. Nah, sementara untuk yang berseling atau alternifolia itu mudah sekali dibuat divergensi karena duduk daunnya berseling, maka divergensinya langsung bisa dibuat, pasti ada setengah itu. Nah, yang saya tampilkan di sini adalah Carica papaya. Carica papaya memiliki Phyllotaxis atau duduk daun tersebar atau folia sparsa, ya. Ini, ya, jadi ada yang daun yang menghadap kanan, kiri, muka, belakang, ya, jadi tersebar. Oleh karena ini mudah untuk dibuat divergensi. Pertama, kita menentukan satu daun, ya, satu daun. Daun yang kita tentukan pertama kasih nomor 1. Nah, dalam contoh ini adalah ini, ya, ini adalah daun nomor 1. Kemudian berikutnya nomor 2, nomor 3, 4, dan seterusnya. Nah, dari daun nomor 1 tadi, ya, dibuat garis lurus sejajar batang, ya, lurus sejajar batang. Nah, suatu ketika nanti dia akan bertemu dengan daun berikutnya. Garis itu adalah disebut ortostik, ya, garis ortostik. Nah, coba kita hitung, ya, daun yang membentuk ortostik itu ada berapa jumlahnya, ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Nah, daun 1 menuju daun 9 kita buat garis, namanya garis spiral genetik, ya. Urut-urutannya tentu spiral genetik itu melingkar, ya, jadi melingkar, ya, melingkar dari daun 1 ke nomor 2, terus ke nomor 3, melingkar lagi nomor 4, terus melingkar, ya, namanya spiral itu kan melingkar begitu seperti pir gitu, ya. Nah, spiral genetik tadi memotong ortostik itu ada berapa kali? Ya, ada berapa kali? Daun pertama menuju daun kedua, menuju daun ketiga, keempat, pasti ada potongan di situ, pasti ada potongan. Berikutnya daun keempat, kelima, keenam, 7, pasti ada potongan lagi. Nah, dan sampai ke 9 ada lagi potongan. Nah, setelah dihitung ternyata itu ada 3 potongan, ya, 3 persimpangan, ya, antara ortostik tadi dengan spiral genetik. Nah, di dalam divergensi, ya, itu bentuknya pecahan yang 3 itu sebagai pembilang. 3 melingkar, ya, 3 kali melingkar spiral genetik, ya, per jumlah daun yang dilalui oleh spiral genetik tadi itu berjumlah 9 dikurangi 1. Jadi divergensi atau rumus duduk daun Carica papaya adalah 3/8. Oleh karena itu, supaya mudah untuk digambar, yaitu dengan diagram, ya, diagram divergensi. Nah, sebelum diagram memang harus praktek dulu, gitu, ya, harus praktek dulu, ya, membuktikan bagaimana ortostik itu, bagaimana spiral genetik itu, berapa jumlah daun yang dilalui oleh spiral genetik. Nah, baru bisa kita gambar diagram. Nah, ini ya peragaannya. Ya, jadi nanti kalau ada yang mau menggambar divergensi, yaitu membuat gambaran seperti silinder, ya, seperti silinder. Nah, divergensi itu bisa kita buat dengan diagram, ya, diagram. Jadi kalau diagram itu ya tidak persis dengan barannya. Diagram itu hanya semacam sketnya saja, gitu, ya. Nah, tentu bentuknya batang, ya, itu adalah silinder. Itu silinder. Nah,
ortostik tadi, ya, ortostik tadi itu ya. Itu kan daun yang nomor 1 tadi itu ya, daun yang nomor 1 ya. Sampai ke nomor 9. Nah, kan gitu. Ya. Nah, daun yang nomor 2 mana? Nah, kan gitu ya. Daun yang nomor 2 itu mana? Nah, kita perhatikan daun yang nomor 2. Nah, kita perhatikan ya daun yang nomor 2. Ya, daun yang pertama tadi ini. Daun yang nomor 2 itu ini. Nomor 3 ini, ya. Oke. Nah, ini dan seterusnya ya. Nomor 9. Nah, bagaimana untuk menentukan nomor daun yang nomor 2, ya? Nah, apakah di sini? Nah, apa di belakang sana? Apa di mana? Nah, kita cek. Gitu ya. Karena yang daun yang nomor 2 itu ortostiknya pasti menghubungkan dengan daun yang nomor 10. Pasti nomor 10 kalau yang nomor 2. Nomor 1 dengan yang nomor 8, nomor 2 dengan 10. Pasti begitu. Kemudian yang nomor 3 dengan yang nomor 11. Dan semuanya punya ortostik. Nah, kita lihat ini ya. Oke. Nah, ini daun nomor 1. Kalau nomor 2, nah ini nomor 1. Ini berhadapan dengan kita. Nomor 2, ini ternyata agak ada di belakangnya nomor 1 ini. Nah, tentu yang nomor 2 ini itu mesti di belakang sini. Nah, di belakangnya sana, nomor 2 gitu. Nah, kemudian yang nomor 3, nah itu kelihatan. Nah, nomor 3 mesti di sini, ini nomor 3. Nah, nomor 4-nya, ini nomor 4-nya. Kita cek dulu. Nomor 4. Nah, dan seterusnya. Ini nomor 4, nomor 5. 1, 2, 3, 4. Nah, 5 ada di belakang banget sana. 5 itu belakang ini kan. Nah, 6 ada di depan. 6 ada di depan. 7, nah di belakang lagi 7. 8 di depan ini 8. Nah, kemudian yang 9 juga di depan. Nah, gitu ya. Oke. Semuanya punya ortostik, semuanya. Kalau 1 ya 8, 2 dengan 10 ya, 3 semuanya itu. Ya. Oke. Kita buat. Tadi ini kan di belakang ya. Di belakang kan? Nah, berarti spiral genetik itu sini masuk terus titik-titik kan, titik-titik menuju belakang. Terus yang nomor 3 tadi kan keluar lagi ya, kan di depan kita kan nomor 3. Terus itu yang nomor 6 tadi mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang nomor 6 di depan kita ya? Di belakang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di belakang? Di belakang, di depan kelihatan kok kita. Kan ini toh? Gitu. Nah, ini mesti ada yang salah ini. Ada yang salah ini. Mana yang kelihatan daun yang di depan kita itu? Mesti ada yang salah. Karena apa? Spiral genetiknya kan baru motong 1, baru 2. Mana yang satunya ini? Mana yang di depan kita ini? Daun yang nomor berapa ini? 6. Coba yang di mana? Yang di depan kita itu kelihatan bukan titik. Kalau di belakang ya gambar titik-titik. Ini yang daun nomor 1. Nah, yang di depan kita itu yang nomor berapa? 3, Pak. 3 itu di depan kita. Agak miring dikit. Loh, nah iya, makanya motong dia, betul. Ada lagi ini. Betul. Ini.
6 yang di depan kita. 6. Betul. Iya ini betul. Ah. Ya. Nah, 6 kan di depan ya, betul. Ini ya. Ya, jadi potongnya 3 kali, 1, 2, 3. Yang terakhir tidak dihitung. Ya. Nah. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Kurangi 1. Seperti itu. Sebenarnya sederhana gitu ya, sederhana itu gambarnya itu. Tapi ya itu untuk memperhatikan posisi depan belakangnya itu. Nah, kalau kebetulan itu daun itu ada yang di samping pas itu di sini mas. Kalau pas kebetulan ada di samping pas gitu. Nah, seperti nomor 4 tadi itu ada di samping pas ya. Khusus yang karika papaya. Nah, nanti untuk yang Manhattutulisima itu 2/5. Udah saya cek itu. Seandainya karena di kuliah ada contohnya loh, nanti kalau ditanya-tanya sama adik-adik itu. Nah, kalau yang berseling itu ya tebu, jagung, padi dan sebagainya itu duduk daunnya berseling dia. Nah, itu setengah. Ya, setengah divergensinya. Ya, jadi ini tambahan saja ya. Jadi nanti untuk mengantisipasi ya, karena kadang-kadang diskusi itu meluas begitu. Ya itu. Ya, kebetulan ada ini ya, ada spesimen Siamese ya. Tapi yang mudah dibuat divergensi itu yang udah dewasa. Sehingga duduk daunnya yang berseling itu jelas. Kalau masih kecil ini ya memang enggak begitu jelas. Ya mungkin ini penjelasan tambahan dari Bapak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.